Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mashkuratul Bahriya, NIM T 2019-4015. Di sini saya akan membahas tentang penyusunan model pengelolaan kelas di sekolah dasar. Pengertian model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Ratno Harsanto menjelaskan bahwa banyak model pengelolaan kelas yang bisa dilakukan oleh guru, di antaranya belajar bersama dalam kelompok yang merupakan salah satu ciri khas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, komponen pengelolaan kelas. Ada beberapa komponen pengelolaan kelas yang dikemukakan Ratno Harsanto, yaitu A. Belajar bersama dalam kelompok. Belajar bersama dalam kelompok merupakan salah satu ciri khas dalam proses pembelajaran berbasis kompetensi. Melalui kegiatan interaksi dan komunikasi, siswa menjadi aktif belajar sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. B. Manfaat belajar bersama dalam kelompok. 1. Belajar bersama dalam kelompok memiliki nilai kerja sama dan menanamkan pemahaman dalam diri siswa bahwa saling membantu adalah baik. 2. Belajar bersama dalam kelompok membentuk keakraban dan kekompakan di kelas. Hal ini membantu siswa untuk mengenal siswa lain, memerhatikan dan membantu teman sekelas, serta menjadi kerasan baik sebagai anggota kelompok kecil maupun anggota seluruh kelas. 3. Belajar bersama dalam kelompok mampu menumbuhkan keterampilan itu, antara lain sikap mendengarkan, menerima pandangan orang lain, berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 4. Belajar bersama kelompok dapat meningkatkan kemampuan akademis, rasa percaya diri, dan sikap positif terhadap sekolah. 5. Belajar bersama kelompok dapat mengurangi atau bahkan menghapus aspek negatif kompetisi. Saat ini yang mewarnai masyarakat adalah persaingan dan bukan kerjasama. Akibat buruk dari persaingan adalah munculnya rasa tega untuk saling menghancurkan bahkan membunuh. C. Analisis sosial. Sekolah merupakan unit pendidikan yang ingin mengembangkan seluruh potensi siswa. Sekolah merupakan sarana untuk mendidik siswa menuju pembentukan diri sebagai insan yang berpribadi utuh, cerdas, dan beriman kepada Tuhan. Dengan demikian, sekolah juga dapat menjadi sarana bagaimana ia mampu untuk menjadi manusia yang berguna tidak hanya bagi diri sendiri namun juga bagi sesama dan lingkungannya, bahkan bagi bangsa dan negaranya. Namun idealisnya masih jauh dari kenyataan. Seharusnya pendidikan dan pengajaran mengajak siswa untuk berpikir dan berwawasan luas. Misalnya, siswa diajak untuk peka dan tanggap terhadap masalah-masalah berat yang bersifat global dan nasional yang mengancam kemanusiaan. Kepekaan dan kemampuan untuk menanggapi situasi seperti ini dapat dilakukan dengan penelitian atas masalah global, nasional, ataupun lokal di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Analisis sosial sangat cocok untuk pengembangan ilmu sosialnya karena tujuan pendidikan IPS termasuk PKN adalah membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti memiliki perhatian, kepekaan, dan keprihatinan mengenai masalah sosial. D. Mengefektifkan papan tulis. Hampir semua sekolah menggunakan papan tulis, tetapi ada yang sudah menggunakan whiteboard. Namun bagaimana menggunakan papan tulis secara berdaya guna dan menarik? Peran utama seorang guru untuk memaksimalkan proses pembelajaran siswa tergantung pada rencana
perancangan pembelajaran termasuk pilihan piranti penunjang yang akan diperluaskan. Kita tahu bahwa papan tulis memiliki beragam bentuk dan jenisnya. Jenis papan tulis yang akhir-akhir ini banyak digunakan adalah papan tulis yang disebut whiteboard. Mengefektifkan posisi tempat duduk. Pengaturan posisi tempat duduk siswa di kelas tidak netral. Pengaturan sangat berpengaruh bagi siswa, interaksi anak, dan interaksi dengan guru. Hal ini berarti bahwa pengaturan posisi tempat duduk memberi dampak dalam proses pembelajaran. Agar pengaturan posisi tempat duduk siswa menjadi efektif dan mendukung pada saat proses pembelajaran menuju kompetensi, perlulah dipahami syarat-syarat pengaturannya. Pengaturan posisi tempat duduk siswa di tingkat kanak-kanak atau TK hingga SLTA sering dipandang remeh oleh beberapa guru, sehingga tidak berpengaruh terhadap kehidupan dan dinamika kelas. Sekian, terima kasih.